Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar? Selamat datang, selamat pagi. Kami ucapkan dari acara Renungan di bawah Naungan Al-Quran bersama Al-Fagir Isa Al-Kaf, ada Neja kameramen dan juga Anis Mu'alim di meja operator. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kembali ditemani oleh guru-guru kita yang sudah bersamai kita di studio. Ada Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah Fanafat. Hari ini bertepatan dengan disepakati di dalam kalender Indonesia sebagai hari lahirnya Pancasila. Masya Allah. Hari ini pembahasannya cukup unik karena pembahasan yang berbeda dengan yang biasa kita bahas di hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan lebih mendalami pemaknaan terhadap poin-poin Pancasila, tentunya dengan kacamata apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari, apa yang menjadi tuntunan hidup kita, kacamata agama dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan membahasnya bersama para guru kita. Namun sebelum itu, insyaallah kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan Al-Quran tadi Allah turunkan, bukakan pintu hidayah dan pintu rahmat untuk kita semua ikhwan akhwat, sehingga kita senantiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus, yang enak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan orang yang disesatkan ataupun jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan membahas tadi seperti yang Al-Fagir sebutkan tentang Pancasila Ustaz, bertepatan dengan hari ini 1 Juni disepakati sebagai hari lahirnya Pancasila, yang mana pada saat itu dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia, lahirlah satu ideologi yang menjadi ideologi berbangsa kita, yaitu ideologi Pancasila yang berjumlah 5 butir Ustaz. Yang pertama, ikhwan akhwat, mungkin sama-sama kita ingatkan kembali. Saya yakin ikhwan akhwat semua sudah pada hafal karena setiap upacara hari Senin kita baca. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima butir ini dirangkum oleh tokoh-tokoh negarawan kita. Salah satunya ada Bapak Soekarno, dan ada juga di situ ulama, orang yang punya pemahaman agama yang bagus. Salah satunya adalah Kiai Haji Agus Salim dan beberapa tokoh lainnya yang juga ikut merumuskan Pancasila tentunya. Insya Allah hal ini adalah hal yang bisa kita jalani sebagai ideologi kita berbangsa dan bertanah air. Namun Ustadz, kerap kali kan kalau kita dengar dai-dai menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu punya 2 ideologi di dalam dirinya. Pancasila itu ideologi dan Islam juga ideologi. Tidak mungkin satu orang punya 2 ideologi di dalam dirinya. Nanti barangkali Ustaz bisa disampaikan pemahamannya kepada
pemikiran seperti ini agar kita tidak lagi terpecah belah sebagai bangsa Indonesia dan kita juga bisa bersatu dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Silakan Ustaz Husin bin Hamad Alatas terhadap penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda' walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita dapat kembali bertemu bersama-sama di bawah naungan Al-Quran. Tema yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini adalah Pancasila. Mengingat pada hari ini merupakan peringatan lahirnya Pancasila. Pancasila yang berisikan butiran-butiran nilai universal. Kesemuanya sebetulnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selagi dia bukan merupakan tandingan bagi Islam. Karena apa yang diperjuangkan Islam, apa yang diajarkan oleh tuntunan Islam, justru menegaskan dan menyerukan untuk mengamalkan, menerapkan kelima butir Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan ajaran yang diserukan oleh Islam melalui Al-Quran. Bukankah kita semua kaum muslimin menghafal firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa. Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan bagi seluruh makhluknya yang merujuk kembali kepada Allah dalam harapan mereka, dalam perlindungan mereka, juga dalam tatanan dan aturan kehidupan mereka sebagaimana mereka berasal dari Allah. Menerima nikmat karunia yang tak terhingga dari Allah, seluruh sistem tubuhnya dan alam raya ini semua di bawah kendali dan ketentuan Allah, maka tempat yang terbaik bagi kita untuk mengambil aturan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Adakah yang lebih baik dari Allah yang menciptakan kita? Jadi Allahus Samad menjelaskan prinsip ini. Ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya ucapan, bukan hanya sekedar slogan, bukan pula hanya sebuah wacana, tapi pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang Allah perintahkan Rasulnya dan kita untuk mengumumkannya, menjelaskan kepada kita tujuan hidup kita dan menjelaskan juga jalan hidup kita. Dari Allah kita berasal, kepada Allah kita kembali. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kalau dia melahirkan, kelak kekuasaannya akan diwarisi oleh apa? Oleh anak berikutnya. Kalau dia dilahirkan berarti kekuasaannya warisan dari sebelumnya. Dan ini bukan hanya akan terbatas pada 3 atau 4 atau 5, akan apa? Akan lahirlah Tuhan yang berbilang.
yang menyebabkan akhirnya akan terjadi pertentangan persaingan di alam raya. Sebagaimana yang kita saksikan pada raja-raja dengan anak-anak mereka yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Ini semua merupakan sifat-sifat dan karakter dari makhluk yang tidak layak bagi Allah. Dia menciptakan segala sesuatu. Dia tidak berpasangan, dia tidak melahirkan, dan dia tidak pula dilahirkan. Dia Tuhan yang maha suci. La syarikalah, tiada sekutu baginya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha kuasa. Langit, bumi, dan seluruh isinya adalah ciptaannya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Ini yang selalu kita kumandangkan dalam sholat kita. Semuanya menegaskan hal ini. Jadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan inti pokok dari ajaran Islam. Bagaimana dapat dikatakan sebagai hal yang bertentangan? Tapi ingat, jangan dijadikan Pancasila sebagai tandingan Islam. Kalau ada seorang mengatakan, pilih Pancasila atau Islam, dengan sendirinya dia menempatkan Pancasila sebagai tandingan Islam. Padahal Pancasila berasal dari produk manusia, dari pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Allah. Sedangkan Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di antara keduanya dapat kita samakan? Kita jadikan Pancasila sebagai tandingan Islam. Yang melakukan hal ini adalah syaitan, yang ingin membawa kehancuran bagi bangsa dan negara. Karena bagaimana mungkin bangsa dan negara dapat bersatu ya, di bawah ide-ide ya, dan prinsip-prinsip manusia yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga merupakan hal yang menjadi tujuan Islam. Bukankah Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Keadilan ini merupakan salah satu nama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam raya, mengendalikannya dengan penuh keadilan. Hingga Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikah, juga malaikat turut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan mereka-mereka yang berilmu. Qaiman bil qist, Allah memerintah di alam raya dengan penuh keadilan. La ilaha illahu, tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah. La ilaha illahu al-azizul hakim, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia satu-satunya yang memerintah di alam raya, dan dia memerintah dengan penuh keadilan. Tanpa keadilan, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a mizan wa wada'al mizan. Langit ditegakkan oleh Allah, dan Allah meletakkan neraca yang menjaga keseimbangan makhluk di alam raya ini. Benda-benda langit tanpa keadilan dan keseimbangan ini saya akan mengalami keruntuhan. Semua disaksikan oleh para ilmuwan. Allah tatghaw fil mizan, hendaklah kalian jangan keluar dari mizan dan neraca keadilan. Wa aqimul wazna bil qisti, dan tegakkanlah timbangan ya, dengan penuh keadilan. Wala tukhsirul mizan, jangan kalian kurangi. Artinya apa? Hendak jangan dalam hidup ini kita menggunakan standar ganda. Standar yang adil yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak punya kepentingan dalam menetapkan aturan maupun hukum. Jadi seruan untuk menjadi manusia yang beradab, yang berakhlak mulia, ini merupakan misi Nabi kita. Innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Jadi innallaha ya'muru bil adli.
Sebagaimana Allah memerintah dengan penuh keadilan, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil. Dan ayat yang memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan amat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Wahai orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian orang-orang yang menjadi penegak keadilan. Syuhada lillah. Seluruh kesaksian kalian semata-mata kalian kalian lakukan karena Allah, bukan karena keuntungan, kepentingan pribadi, atau karena kita ingin mengharapkan ridha seseorang atau takut dari seseorang. Tegakkan keadilan dan jalankan kesaksian kamu semata-mata karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun konsekuensinya, resikonya akan merugikan kalian. Awil walid, bahkan merugikan kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kita salah, kita diminta menjadi saksi, kita wajib mengatakan apa adanya. Wal aqrabin, ataupun kaum kerabat. Ini merupakan kalimat yang datang dari Allah yang memerintahkan kita menegakkan keadilan, menyampaikan kesaksian dengan benar walaupun kita dirugikan, atau kesaksian tersebut akan merugikan kedua orang tua kita ataupun kerabat-kerabat kita. Dan Allah juga mengingatkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian satu kaum terhadap kalian atau kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Sisihkan kebencian, tegakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Tegakkan keadilan, keadilan akan membuat kalian lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini justru merupakan tujuan dari risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang menjadi tauladan, yang membimbing manusia yang akhlaknya paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau merupakan manusia yang berada pada akhlak yang begitu agung dan mulia. Nah, kita sekarang berpindah menuju sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Jangankan persatuan Indonesia. Islam menyeru kepada persatuan dalam arti yang lebih besar. Bukankah kita semua berasal dari ayah ibu yang sama? Ayah ibu yang sama, berkumpul dalam rahim ibu yang sama. Diciptakan dari asal usul yang sama. Yang menciptakan kita juga Tuhan yang sama. Dan ini bukan hanya terbatas pada bangsa Indonesia, tapi juga berlaku terhadap seluruh umat manusia di atas muka bumi ini yang berasal dari ayah ibu yang sama. Oleh karena itu, kita bukan hanya diperintahkan untuk berjuang demi persatuan Indonesia, tapi demi persatuan umat manusia. Dan tidak mungkin akan tercipta persatuan, akan terjadi keharmonian tanpa keadilan. Tanpa keadilan dan ihsan. Dengan keadilan dan ihsan, ya, di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, di mata hukum juga dalam kedudukan yang sama, baik itu raja maupun rakyat jelata, mereka juga dalam lapangan pekerjaan mempunyai kesempatan yang sama, bukan hanya diberikan kepada kalangan-kalangan tertentu, seperti yang kita jumpai saat ini. Apabila ini dijalankan, hukum ditegakkan, siapapun yang bersalah ditindak, yang benar dibela walaupun rakyat jelata. Apabila ini tegakkan, keadilan akan tegak. Tidak ada orang yang akan berani bermain-main dengan keadilan. Jadi persatuan Indonesia bahagian dari persatuan umat manusia. Kita mulai dari Indonesia bersatu, tapi bukan dengan kefanatikan. Bukan persatuan Indonesia berarti kita mengorbankan hak-hak bangsa yang lain, tidak. Persatuan Indonesia, persatuan dalam kebenaran dan keadilan sebagaimana sila-sila sebelumnya. Persatuan Indonesia dalam ketuhanan yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Hingga persatuan Indonesia tidak menghalalkan kita untuk melakukan kejahatan pada bangsa-bangsa yang lain. Ini yang Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi kalau persatuan satu bangsa lalu menjajah bangsa-bangsa yang lain seperti yang dilakukan para penjajah dulu kala, dari mulai Inggrisnya, kemudian juga Prancisnya, kemudian juga Amerikanya, melakukan penjajahan, bahkan hukum untuk rakyat mereka berbeda dengan hukum
pada apa? Pada negara-negara yang menjadi bawahan mereka. Kalau di negara mereka haram melakukan tindakan tertentu, tapi untuk bangsa yang lain mereka halalkan. Oleh karena itu saya ingat Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan bahwa kami lebih mengutamakan loyalitas daripada demokrasi. Jadi Amerika memperjuangkan demokrasi, tapi kalau satu negara menegakkan demokrasi bakal mengancam kepentingan Amerika, maka kami lebih mengutamakan pemimpin-pemimpin negara tersebut yang loyal pada Amerika, bukan demokrasi. Bahkan Amerika punya pendirian sebagaimana ucapan Menteri Luar Negeri Amerika Dallas. Kalau kamu tidak membenci, memusuhi musuh kami, maka kamu adalah musuh kami. Go to hell. Negara-negara besar menggunakan standar ganda. Tapi kita Islam tidak. Persatuan bangsa kita, kemuliaan bangsa kita, demikian pula kesejahteraannya bukan dibangun di atas penderitaan bangsa yang lain. Oleh karena itu penjajahan merupakan hal yang amat dibenci. Dan wajib kita mendukung pejuang kemerdekaan yang berjuang untuk memerdekakan bangsa mereka. Walaupun yang menjadi penjajah, katakan kalau muslimin berbuat sewenang-wenang, berbuat aniaya pada satu bangsa, kita wajib untuk mengecam dan wajib untuk berjuang demi menyingkirkan kezaliman dari atas muka bumi ini. Dan Indonesia termasuk sebetulnya yang menentang penjajahan. Yang menentang penjajahan. Dan ini merupakan bahagian dari undang-undang dasar kita kan. Nah kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Dalam musyawarah perwakilan. Ini merupakan satu hal yang amat indah. Hal yang amat indah. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan, hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dengan sendirinya, wakil-wakil rakyat ini orang yang betul-betul bijaksana, beradab, jujur. Nah kalau sila yang keempat ini kita terapkan pada perwakilan rakyat kita, waliyadzubillah, ini jelas-jelas pelanggaran terhadap Pancasila. Betul tidak? Karena yang tampil di atas dari wakil-wakil rakyat kita tahu sebagian besar kepribadian mereka ini betul-betul bobrok yang luar biasa. Jadi bagaimana mungkin mereka gembar-gembor ya, memperjuangkan Pancasila, padahal mereka yang pertama kali menginjak-injak Pancasila. Jadi kerakyatan yang memberikan kepercayaan kepada para pemimpin ya, yang mereka harapkan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang adil, ya. Kemudian tidak bertindak secara sewenang-wenang, tapi dalam musyawarah perwakilan. Dan semua wakil-wakil rakyatnya terdiri dari mana? Dari orang bijaksana. Oleh karena itu, apabila kita menyaksikan fenomena di mana partai-partai politik menampilkan calon-calon mereka yang korup, yang bobrok, yang punya skandal, ya, kemudian mereka terpilih menjadi wakil rakyat, maka dengan tegas rakyat berhak untuk mengusir mereka. Rakyat berhak untuk meminta agar wakil rakyat tersebut disingkirkan, digantikan dengan wakil-wakil rakyat yang bijaksana, yang adil, ya. Dan ini merupakan satu hal yang ditetapkan pada butir keempat dari apa? Dari butiran Pancasila yang menjadi apa? Yang menjadi dasar negara kita. Sebagai orang mengatakan bahwa ini ideologi negara. Kita tahu ya bahwasannya ini tidak benar sama sekali. Bahkan dalam pembicaraan Rocky Gerung menyatakan siapa yang mengatakan Pancasila sebagai ideologi? Pancasila nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang menjadi acuan. Dan semua ini kalau kita perhatikan merujuk kepada ajaran Allah dalam kitab sucinya, kepada sunnah nabinya, dan juga ajaran para nabi sebelumnya. Baik Nabi Allah Isa, nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu yang merumuskan Pancasila, di antara mereka seperti Agus Salim, termasuk juga Wahid Hashim. Ya. Kita lihat mereka betul-betul cemerlang dan jeli dalam masalah ini. Kita hargai, kita hormati. Tapi ingat, bukan sebagai tandingan agama Allah. Tapi ini merupakan rumusan yang dipetik dari tuntunan, bimbingan petunjuk Allah yang disampaikan Nabi kita maupun Nabi-Nabi sebelumnya. Yang kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan rakyat kecil kalau berbuat salah dihukum dengan berat, sedangkan mereka-mereka yang berkuasa
atau dari kalangan yang mampu berbuat kesalahan diabaikan, bahkan diringankan hukum mereka. Dalam pekerjaan punya kesempatan yang sama, dalam pendidikan punya kesempatan yang sama. Ya. Jangan kalau orang yang mampu atau anak dokter, anak dekan bisa mendapatkan pendidikan yang baik, sedangkan orang-orang yang tidak punya koneksi tidak mendapatkan juga pendidikan yang baik. Jangan BPJS kalau yang punya hubungan ya disambut dengan cepat, kemudian juga fasilitas yang diberikan cukup baik, obat-obatan yang diberikan juga terpenuhi. Tapi kalau rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mampu untuk menuntut bahkan mengetahui aturan, mereka diabaikan. Jadi kalau kita perhatikan, apa yang sedang berlangsung di negeri kita ini tidak sesuai dengan dasar negara kita yang bernama Pancasila, yang berisikan nilai-nilai universal. Nah, mengingat negara kita pada saat ini dan tokoh-tokohnya tidak mengamalkan Pancasila, mereka ingin merubah Pancasila dengan apa? Dengan Ekasila. Kalaupun dikaburkan, hingga yang menjadi rujukan adalah kebudayaan yang bisa berubah-ubah. Jadi sebetulnya mereka pada saat ini mulai gerah dengan Pancasila. Mereka ingin apa? Ingin keluar dari Pancasila, ya, karena ini menjadi hambatan buat mereka. Setiap mereka melakukan tindakan, sebetulnya mereka bergelisah terhadap apa? Terhadap butiran-butiran Pancasila yang sering mereka gembar-gemborkan sebagai dasar negara. Mereka ingin mengelak dari aturan Allah, berlari ke Pancasila, ternyata Pancasila juga tidak menerima mereka. Malah Pancasila juga mengecam mereka. Jadi seperti tadi yang Ustaz Isa katakan, ada kesan dibangun di tengah-tengah masyarakat kita, umat Islam, bahwa antara Pancasila dan Islam merupakan dua hal yang tidak dapat disatukan. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang beriman menerima dua ideologi? Kalau menerima Islam, menolak Pancasila. Menerima Pancasila, menolak Islam. Ini tidak benar. Kalau kita sebagai orang yang beriman berserah diri kepada Allah, ya, kemudian kita membaca butiran-butiran Pancasila diterapkan sebagaimana, ya, sebagaimana? Sebagai makna-makna yang tercakup di dalamnya tidak bertentangan dengan Islam. Sebagai contoh, Nabi pernah sekali waktu menghadiri satu fakta perjanjian pada saat beliau belum menjadi Nabi, masih muda. Fakta tersebut dinamakan Hilful Fudul. Disepakati oleh para pemuka Quraisy untuk membela orang-orang yang tertindas. Menghukum orang yang zalim, mengambil hak-hak orang yang mazlum dari mereka. Orang-orang yang teraniaya ya, datang kepada mereka yang telah bersepakat dalam fakta fudul tersebut, ya, maka hak mereka akan dibela. Orang-orang yang zalim pun akan dihukum. Nabi mengatakan apa? Laqad du'itu ila hilfin fil jahiliyati law du'itu ila mithlih la ajabtu. Saya pernah menghadiri satu fakta pada masa jahiliyah. Kalau saya diundang kembali, saya akan hadir. Kenapa? Karena membela kebenaran dan keadilan. Jadi jangan kita mau diadu domba, ya, dengan Pancasila. Mereka menggunakan Pancasila untuk menyerang kita, dianggap seolah kita merupakan apa? Manusia yang anti ketuhanan yang Maha Esa, anti juga terhadap apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, anti terhadap persatuan Indonesia, anti juga terhadap kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, ya, hikmat kebijaksanaan, ya, dan musyawarah dalam perwakilan. Ini sebetulnya tidak bertentangan dengan aturan Islam. Begitu juga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Siapa yang mengatakan bahwa butiran-butiran ini bertentangan dengan Islam? Tapi ingat, jangan dijadikan sebagai asas tunggal seperti dulu. Karena kalau asas tunggal merupakan asas pegangan baginya menggantikan Islam sebagai agama kita, maka dengan sendirinya ini jelas-jelasan merupakan perbuatan syirik yang tidak benar. Suatu saya di Mesir, ketika diadakan penataran Pancasila, pada saat itu dengan nama asas tunggal saya menolak untuk hadir. Sampai-sampai paspor saya pun tidak diperpanjang pada saat itu. Saya lagi menulis risalah magister, disertasi magister, tapi karena paspor saya tidak diperpanjang, di tengah jalan saya harus kembali ke Indonesia. Karena apa? Menolak asas tunggal. Saya bilang Allah yang menciptakan saya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan dan bimbingan melalui Rasulnya. Demikian pula kitab yang Allah turunkan.
Saya sebagai seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa la syarikalah. Nilai Pancasila kita sambut dengan hangat, tapi menjadi asas tunggal tidak. Kenapa? Karena mereka berupaya untuk menggantikan Islam dengan Pancasila pada saat tersebut. Karena orang-orang yang bergerak di belakang layar ini orang-orang yang jelas-jelasan anti-Islam pada saat itu. Tapi kalau Pancasila sebagai nilai universal yang menjadi rujukan acuan bagi kita dan semuanya dipetik dari tuntunan Allah, ayat-ayat Allah dan ajaran yang dibawa oleh para nabi, kita sambut dengan hangat. Karena kalau ini diterapkan, insya Allah problema bangsa kita apa? Akan hilang. Tapi ingat, jangan kita plesetkan. Jangan ketuhanan yang Maha Esa ditafsirkan dengan semau-maunya. Begitu juga keadilan manusia yang adil dan beradab juga ditafsirkan juga dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Nah, sekarang buktinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat. Nah, mana buktinya? Sekarang partai politik milihnya berdasarkan popularitas. Iya. Jadi kalau kita lihat partai-partai politik ini ya sebetulnya berdiri hanya untuk mencari kursi. Dan kursi setelah mereka dapatkan, mereka tidak bekerja demi bangsa dan negara. Oleh karena itu kita berharap seluruh rakyat Indonesia ini bangkit menuntut agar keadilan ditegakkan. Bukan untuk tindakan-tindakan anarkis, ya, tapi untuk hak-hak mereka agar dipenuhi dengan penuh keadilan. Jangan kita biarkan yang menjadi pemimpin negeri kita ini yang membawa kehancuran dan kerusakan bagi bangsa dan negara. Jangan negara kita semakin hari semakin terpuruk, rakyat tidak menikmati hak-hak mereka secara penuh. Jangan para pendakwah kita berjuang untuk kepentingan mereka. Di saat kebutuhan mereka dipenuhi oleh oleh pejabat pemerintah, langsung mereka bungkam berdiam untuk berjuang demi rakyat. Jadi kita ingin betul-betul Pancasila sebagai nilai-nilai universal. Bahkan ini saya yakin bukan hanya diterima oleh kaum muslimin, orang-orang di luar Islam pun akan menerima. Karena mereka tidak akan tidak akan sama sekali dianiaya dan dizalimi. Tapi bila penafsiran Pancasila ditafsirkan semau kita, mengikuti hawa nafsu kita, tidak berbeda juga dengan agama yang berada di tangan orang-orang yang zalim. Agama hanya diikuti pada saat menyenangkan mereka, tapi ayat-ayat, teks-teks naskah agama yang datang dari Allah yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, mereka akan abaikan. Seperti yang dilakukan raja-raja yang berkuasa sepanjang sejarah kaum muslimin, mereka memimpin dengan tangan besi, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menumpahkan darah manusia, seperti yang kita saksikan coba, yang berlangsung antara Saudi Arabia, Emirat Arab dengan Yaman. Mereka tidak peduli terhadap darah yang mengalir, korban yang berjatuhan, hanya karena mengikuti nafsu, angkara murka dan kekuasaan. Kita berlepas tangan dari semua ini. Kita berlepas tangan walaupun mereka kaum muslimin, tapi mereka orang yang tidak ada hubungan dengan Islam sedikit pun. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dalam memperingati hari lahirnya Pancasila yang dirumuskan oleh mereka-mereka yang berjuang untuk bangsa ini. Memang pada saat pertama kali Presiden Soekarno menolak untuk meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Pada saat itu dia menolak untuk meletakkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama, tapi tokoh-tokoh Islam bersikeras. Dan ini merupakan dasar dari seluruh kehidupan. Bukan hanya dasar bangsa kita. Ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan dasar dari seluruh kehidupan yang berasal dari Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Wallahu a'lam. Tafadhal Ustaz Hamzah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sungguhnya sudah begitu jelas bagaimana apa yang diterangkan oleh guru kita Ustaz Husain bin Hamid
Al-Attas tentang bagaimana sebenarnya nilai-nilai atau butir-butir yang ada di Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Itu adalah nilai-nilai universal yang diambil dari Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an ini adalah lautan hikmah, lautan ilmu, lautan kebaikan. Ini adalah sebagian kecil daripadanya, yang terutama ini adalah bagian-bagian yang akan mempererat, memperrekat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai etnis, berbagai agama. Ini semuanya adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami ciptakan kalian berasal dari laki-laki dan wanita, artinya dari nenek dan kakek kita, ya, dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan juga kami jadikan kemudian kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Lita'arafu, semuanya adalah Allah jadikan mereka itu berbeda-beda. Seperti di Indonesia ini sukunya itu bermacam-macam. Banyak sekali suku di Indonesia ini. Bahasanya juga bermacam-macam. Tapi ini sesuai, ya, tujuannya beraneka ragam ini bukan untuk saling bertikai satu sama lain, akan tetapi diperintahkan untuk saling mengenal satu sama lain, saling bekerja sama, saling topang satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Inilah perekat-perekat yang harusnya diterapkan di negeri yang begitu banyak sukunya ini, berbangsa-bangsa. Maka butir-butir Pancasila itu adalah bagian dari apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga tadi nilai-nilainya sudah disebutkan, bagaimana mungkin Pancasila itu harus dibandingkan dengan Islam. Sedangkan Islam datang dari Allah, pencipta manusia, yang menelurkan, yang mengeluarkan ide-ide itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan ilmu sehingga mereka merumuskan butiran-butiran yang indah ini dari Al-Qur'anul Karim, dari nilai-nilai Al-Qur'an yang universal. Bagaimana bertentangkan, padahal dari kata-katanya saja banyak mengambil dari kata-kata Al-Quran seperti musyawarah, hikmah, adil. Itu semuanya adalah yang datang dari Al-Quranul Karim. Dan ayat-ayatnya tadi sudah disebutkan. Jadi bila kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mengamalkan syariat Al-Quran, sudah pasti kita ini menjadi seorang yang mengamalkan Pancasila sekaligus. Bahkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, nilai-nilai di dalam Islam itu lebih luas lagi jangkauannya daripada apa yang ada di Pancasila itu. Pancasila hanya butiran-butiran pokoknya saja seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran, bagaimana kita diatur, bukan saja hubungan antar sesama bangsa kita ini, tapi diatur bagaimana hubungan antar bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kalau ada persatuan bangsa-bangsa, maka di dalam Islam itu sudah ditegaskan tadi dengan secara umum. Dan ini dicontohkan, digambarkan bagaimana persatuan manusia di seluruh dunia itu ketika kita menjalankan rukun iman yang kelima, kita menjalankan ibadah haji. Itu digambarkan semua manusia dari berbagai suku, bangsa, dari berbagai negara, dari berbagai etnis,
ya, semuanya berkumpul dalam kesetaraan, dalam kesamaan di sana. Itu adalah gambaran bagaimana keuniversalan Islam, ya, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dalam tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang penting juga yaitu nilai-nilai ini jangan merasa kemudian ya ada orang memisahkan antara Pancasila dengan Islam, ya. Kalau dia pilih Pancasila berarti dia meninggalkan Islam. Ini salah besar, ya. Atau mengatakan dengan mengatakan Pancasila harga mati berarti itu kalau menjalankan syariat Islam dengan sebenarnya, ya, sesuai dengan tuntunan Allah, berarti dia tidak menjalankan Pancasila, padahal semuanya itu sudah terkandung di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, saya mungkin tidak bacakan lagi bagaimana urutan butir-butir tadi karena itu sudah semuanya sudah dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan butir-butir Pancasila yang merupakan nilai universal yang digunakan sebagai perekat di antara bangsa Indonesia ini yang terdiri dari berbagai suku, ya, dan berbagai etnis. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa Ustaz Hamzah, Ustaz Husain atas penjelasannya. Jadi jelas saja, sudah lega buat kita dalam memahami Pancasila dengan kacamata apa yang menjadi jalan hidup kita, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam. Jazakumullah khair Ustaz. Semoga kita doakan semoga rakyat Indonesia senantiasa bersatu, tidak terpecah belah, senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa percontohan bagi dunia insyaallah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Isa Alkaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.